Yang kedua, 4 hukum perubahan perilaku. Di dalam ini adalah sistem atau strategi utama untuk merubah kebiasaan baru yang positif. Ada 4 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, buat kebiasaan terlihat. Nah, apa sih kebiasaan terlihat? Halo sahabat, berjumpa kembali dengan Pak Abinsa di 3107 Legiun. Nah, tentunya para sahabat pasti semuanya punya mimpi, punya tujuan, punya cita-cita. Apalagi yang namanya ingin merubah kebiasaan kecil untuk bisa sukses besar ya. Nah, di video kali ini Pak Abinsa akan membahas terkait itu ya. Tetapi sebelum masuk ke topik, jangan lupa tonton dan simak video ini sampai habis. Jangan di skip, biar para sahabat bisa lebih paham, bisa lebih memahami. Bila perlu putar ulang-ulang video ini sampai betul-betul memahami. Oke sahabat, kita bahas yang pertama tentang membangun kebiasaan kecil untuk bisa menjadi sukses besar. Pak Abinsa akan membahas ini dari konsep Atomic Habits ya, karya James Clear ya, yang dijelaskan kebiasaan kecil yang kita lakukan secara berulang-ulang, secara konsisten, itu akan meningkatkan kualitas hidup kita, yang berdampak sangat besar untuk kehidupan kita. Jadi, dalam konsep ini menceritakan atau menjelaskan tentang fokus pada sistem ya, bukan fokus pada hasil yang instan. Ada beberapa poin dalam konsep ini. Ada 6 poin. Yang pertama, membuat kebiasaan kecil untuk bisa menjadi dampaknya lebih besar. Nah, membuat kebiasaan kecil untuk bisa membuat dampak lebih besar. Apa sih itu? Clear menjelaskan bahwa kebiasaan kecil dalam peningkatan 1% dalam per hari yang kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten, itu akan meningkatkan kualitas hidup kita secara drastis, akan meningkat 37 kali ya per tahun. Nah, sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan atau hal-hal yang kurang baik, itu secara tidak langsung akan menurunkan kualitas hidup kita secara drastis ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, 4 hukum perubahan perilaku. Di dalam ini adalah sistem atau strategi utama untuk merubah kebiasaan baru yang positif. Ada 4 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, buat kebiasaan terlihat. Nah, apa sih kebiasaan terlihat? Coba para sahabat mulai membuat, misalkan tempatkan buku di depan meja ataupun di depan TV yang mudah sahabat lihat ya. Itu akan mengingatkan kita kalau kita harus membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat kebiasaan menarik ya. Buat kebiasaan menarik dalam kehidupan kita. Misalkan kita lakukan olahraga sambil mendengarkan musik, sambil mendengarkan lagu yang membuat kita happy, membuat kita menyenangi. Itulah membuat kebiasaan menarik. Yang ketiga, buat kebiasaan yang mudah. Nah, kita mulai dari hal terkecil yang kita anggap mudah. Misalkan kita membiasakan diri untuk membaca sehari 10 menit atau 5 menit atau sehari 1 lembar. Dengan kita melakukan hal-hal yang terkecil, yang sederhana, itu akan membuat kita lebih mudah untuk melakukannya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, membuat kebanggaan pada diri kita ya, membuat rasa bangga pada diri kita. Apa sih itu? Jadi kita buat rasa pencapaian pada apa yang sudah kita lakukan. Misalkan kita sudah melakukan olahraga pada hari ini. Nah, kita coret dalam jadwal kita. Nah, itu akan memberikan suatu kebanggaan tersendiri kepada kita kalau kita sudah melakukannya. Itu yang disebut dengan 4 hukum perubahan perilaku. Kita masuk ke poin yang ketiga ya, yaitu fokus pada sistem, bukan pada tujuan. Nah, di sini menjelaskan bahwa kita lebih baik
fokus pada sistem daripada pada tujuan yang besar. Karena dengan kita fokus pada sistem yang berbuat kebaikan, yang berdampak positif kepada kita, itu akan berpengaruh jangka panjang. Misalkan kita ingin sehat, ya, jangan fokus pada kita ingin kurus atau kita ingin menurunkan berat badan, ya, tapi kita harus mempunyai semangat kita berolahraga secara rutin, ya, makan makanan sehat, istirahat yang cukup. Nah, itu seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, ya, nah, yang keempat adalah perubahan identitas. Nah, perubahan identitas ini adalah alih-alih kita yang biasa menyebut misalkan aku harus bisa membaca, misalkan aku akan senang membaca, aku akan sering membaca. Coba rubah menjadi aku adalah orang yang senang membaca. Dengan kita merubah identitas kita seperti itu akan membuat suatu hal yang baru yang akan membuat rutinitas kita menjadi baik ke depannya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah teknik habit tracking, ya. Apa itu teknik habit tracking? Teknik habit tracking itu seperti ini nih sahabat, ya. Jadi membuat kebiasaan lama kita gabungkan dengan kebiasaan baru, ya. Misalkan kita biasa minum kopi di pagi hari, coba tambahkan kita mulai membaca buku, sambil membaca buku 5 menit, 10 menit. Nah, dengan kebiasaan itu akan menyatukan kita dengan rutinitas kita, keseharian kita, ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, buat lingkungan yang mendukung. Nah, apa itu maksudnya? Membuat lingkungan yang mendukung. Jadi membuat lingkungan yang mendukung itu, contoh misalkan kita ingin mengurangi penggunaan media sosial kita, ingin mengurangi penggunaan gadget kita atau ponsel kita, ya, kita tempatkan pada tempat yang sulit kita jangkau, ya. Sebaliknya, kita kalau ingin berolahraga, tempatkan pakaian olahraga atau baju olahraga di tempat yang mudah kita lihat. Nah, itu adalah 6 konsep poin-poin dari konsep Atomic Habit karya James Clear, ya. Nah, kesimpulannya dalam konsep ini menjelaskan bahwa keberhasilan itu tidak dimulai dari kebiasaan-kebiasaan besar, tetapi diawali dari tindakan-tindakan kecil. Nah, yang dilakukan dari akumulasi perbuatan-perbuatan yang positif, hal-hal yang positif yang kita lakukan secara konsisten, ya. Fokus pada proses, ya. Bangun sistem. Buat kebiasaan-kebiasaan yang positif, ya, menjadi identitasmu. Nah, itu adalah konsepnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa diterima, bisa dimengerti oleh para sahabat, ya. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Saya Serdar Mugiar, Babinsa Desa Muljaya, pamit undur diri dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.